Saya Andi. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Andi. Michael. Halo, Michael. saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Dokter Aksan. Andi. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui Bapak? Ini siapa? sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah Oh. sebentar. Kami ini datang kemari dengan etiket baik, Pak. Maaf, sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat pada pejabat pengelola informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Siap. Oleh sebab itu kami mau bertemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Ya terus ya kami menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui. Ya kan, saya lawyer, Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini dokter dan sebagainya, ya kan. Tapi kok kami dihadapkan dengan satpam. Padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame, itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa pejabat di sini? Yang pejabat PPID. Pejabat. di sini. Oh, beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini, Pak. Dengan hormat kami menyambut ini, kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjabat pengadilan. Pak, saya izin ya. Ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong Enggak, dulu kan satu dia. ini apa telunjuk ini apa? Pak? Ini apa? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi Tangannya jangan Jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama Andi. saya mau sampaikan. No. Iya, Ini saya lawyer, ini Pak. Bapak telunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh, Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban ada prosedurnya, Pak. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Ya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Nggak tahu Bukan di sini, saya prosedurnya menurut negara. PPID, saya yang pimpin. Oke, Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami lewat- ajukan sekarang ini kami ajukan. That's what. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak bisa Pak. juga. Bentar dulu. Kecuali Tadi dia sudah- sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja, gantian. orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan Sabar. apa? Saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka Ya, kan gini tahu abang maksudnya, orang kita kan sono. di Jogja. Karena Silakan kita, dulu, silakan. karena kita, karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Ada istilah orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kita kan terima sudah dulu suratnya. kita terima. Oke, Ada prosesnya. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. silakan Bapak. Ya, aku udah. Iya. Selesai kan? Ya. Nah iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda terima. Kami punya Ya. prosedur. Kita Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh, iya. Oh ya tahu. Alhamdulillah. Ya kan, saya juga, karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Di Google aja lah, Pak. Pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang. Namanya ya, saya hafal. baca. Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP Iya. pasal 17 Iya. angka 8 Iya. dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Iya. Apa isinya? Nah, sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak ada. Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas, Pak. Ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
tertulis. Yang B membuka berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik. Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak, Dia masih jabatan publik nggak? loh, kalau sudah pindah dari Oh, enggak, sudah tidak kan? terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham. Menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Saya juga. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan sebagai pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Kasihan Berarti Bu saya balik Ova. Pak. Saya balik sekarang. Balik apa? Saya balik. Iya. Data Bapak, saya datang ke universitas Bapak. Oke. Saya yang tidak punya hubungan apapun dengan Bapak. Iya. Bisa tiba-tiba minta seluruh Dalam video ini, di sini disampaikan para netizen bahwasanya bela Jokowi akhirnya terperangkap, hukum juga. Segera proses hukum UGM dan Jokowi. Semoga perjuangan kebenaran dan keadilan Bude Ertiva CS sehat selalu, dimudahkan, lancarkan, dan dilindungi oleh Allah swasta atas perjuangan demi mengungkap kebenaran. Hanya orang tolol saja yang percaya ijazah asli itu, di mana para profesor UGM kok tidak punya nyali. Nah, ayo Pak Presiden cepat tuntaskan malu dengan negara lain. Itulah ribetnya penjahat negeri ini, merasa tinggi padahal digaji oleh rakyat. Termul masih aja ngesal dengan ijazah Jokowi bodong terima, seret termulnya sekalian. Secepatnya teman-teman agar ditangkap Pratikno dan Ova Emilia rektor UGM, karena dua orang ini dalam kisruh di UGM terkait ijazah palsu Jokowi ini. Nah, pihak UGM betul-betul merendahkan diri MRK mereka seakan bukan tempat akademis. Lihat yang baju coklat kayak baru lulus sekolah, memalukan. Mantap, bongkar terus ijazah palsu Joko Widodo. Nah, demi duit miliaran yang menggiurkan ternak-ternak manusia kekah nguel, mempertahankan kebohongan-kebohongan, melindungi yang salah. Layak rektor universitas Gajah Duduk dipecat saja, ganti masih banyak orang yang cerdas, jujur, pintar, kerja keras untuk UGM. Nah, semua yang membela ijazah Jokowi harus diadili semua. UGM harus bertanggung jawab, semuanya harus dipidana, termasuk pengacaranya. Kalau memang benar-benar Jokowi lulusan fakta kehutanan UGM, cukup tunjukkan SK, yudisium, skripsi, lab, KKN, dan lain-lain. Tidak perlu debat. UGM jadi pahlawan kejujuran yang berhasil menghentikan perdebatan. Negara apa ini hantu? Apa yang ditutupi di sini? Nah, selama Kapolri Sigit tidak diganti, hukum tidak akan jalan. Jika terkait Jokowi dan gerombolannya, jalani dulu proses hukumnya. Bara boleh mundur, akui dulu, nyatakan dulu bahwa UGM tidak pernah mengeluarkan ijazahnya Jokowi. Kok koplak gitu penjabat, parah-parah. Kalian ini memang memaksa uang rakyat, tapi otak kalian dobol hanya demi si Jokowi, laknatullah. Akhirnya teman-teman, Ova Emilia ada kebenaran sedikit melindungi ijazah palsu Jokowi dan Pratikno. Sebenarnya gimana sih? Apa ijazah itu nggak ada jelas identitasnya, asli apa palsu? Kok UGM merahasiakannya? Yang penting KPK harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi. Nah, berlagak taat aturan, tapi tujuannya hanya untuk menutupi kepalsuan. Sungguh selama ini rakyat Indonesia disungguhi tontonan yang penuh kebusukan. Kenapa? Kebohongan harus ditutupi dan dipertahankan. Nah, seharusnya semua civitas UGM bicara jujur. Ampun rakyat dosa, apa kok para penjabat jadi ternak Jokowi? Hei kalian para penjabat, saya mau tanya, kalau Jokowi mati, apa kalian ikut mati? Kalau ijazah itu asli, pasti penerimanya juga ramah. Nah, cepat panggil aja diperiksa nanti, daripada rakyat yang bertindak itu rakyat Solo. Sudah muak dengan keluarga ini. Kalau memang benar-benar berita mundurnya rektor UGM karena ijazah Jokodok, semoga ini benar adanya. Jokowi pantas dan layak dihukum berat karena penipuan berat ini. Yang saya heran, penjabat kok mau jadi penjilat, harusnya dibayar rakyat kerja dengan adil untuk rakyat. Menjilat pada orang yang diduga salah.
Tolong semua civitas akademik UGM luruskan pejabat kalian nggak benar nih. Memang harus dimusnahkan orang-orang seperti ini melindungi ijazah palsu. Padahal mereka orang-orang berpendidikan. Semua sudah terkunci duit, semua ikut menutupi kepalsuan. Nah, semakin berlaritnya kasus ijazah palsu Jokowi, mau tidak mau mencoreng muka pemerintahan yang terkesan lemah tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Kasihan mahasiswa UGM, bisa-bisa calon mahasiswa malu jago mau daftar masuk UGM. Tangkap semua penjabat di UGM yang mencoba untuk menutupi kepalsuan ijazah Jokowi. Termul kecil berat dengan menjadikan RRT tersangka jadi kendor, jebolnya semakin nekat dan berani. Pak Prabowo, tolong beri ketegasan dengan penegak hukum kita. Diduga semua instansi sudah diintervensi atau diancam atau ditekan oleh tokoh kuat. Nah, kenapa UGM begitu bersikukuh tidak mau membuka diri untuk memberikan data kuliah Jokowi ini ke publik? Padahal UGM lah yang paling berkompeten untuk menyelesaikan carut marut kasus ijazah Jokowi ini. Semakin UGM berkelit dengan segala alasannya, semakin publik curiga bahwa ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Padahal masalah ini sangat mudah dan simpel untuk diselesaikan. Nah, lanjut teman-teman, benarkah UGM bisa mengeluarkan ijazah tanpa menjalani penuh perkuliahan? Nah, lanjutkan perjuangan Roy Suryo CS ijazah Jokowi. Parah sekali orang UGM ini. Bagaimana mungkin akan bisa maju dan bermartabat negara kita? Cuman gara-gara satu orang mendadak banyak penjabat tergagap-gagap menghadapi orang-orang yang ingin mengungkap keaslian ijazah seseorang yang diduga aspal. Maju terus para pahlawan pembongkar ijazah asli atau aspal dari Tifa Pendekar Bangsa. Mundur harus ada tanggung jawabnya dari ocehan Rektor Ova Emilia sudah buat pengakuan bohong. Rakyat Indonesia memang yang sejati ialah mereka yang menegakkan kebenaran, bukan yang suka membela kemungkaran. Jika benar Anda cinta Indonesia, minta Jokowi tunjukkan ijazahnya dan diuji keaslian secara independen. Jika tidak, Anda adalah rakyat Indonesia yang termul. Adili dan penjarakan Presiden bekas Jokowi dan keluarganya, makzulkan Wapres Fufu Fafa, Hai KKN dan Paman Usman. Jokowi makin gak punya teman walaupun kaya harta dan uang. Yang patut jadi rektor UGM adalah DR Tifa yang cerdas, jujur dan mau membela rakyat-rakyat kita. UGM KPUD Solo, KPU Pusat Polri pengcamara yang menutupi kebohongan, kepalsuan harus dituntut, harus benar-benar. Pesan saya yang jadi pemimpin di NKRI, jangan pengkhianat. Kenapa merampas hak orang miskin? Dasar orang ahli meneraka. Makanya suka menyengsakar orang miskin yang susah cari makan. Kasihan para mahasiswa dan alumni UGM yang benar-benar belajar menimba ilmu di UGM, pamornya jatuh. Nah, UGM laksanakan saja keputusan KIP, serahkan ijazah Jokowi. Inilah dia. Rojiun turut senang atas mundurnya Ova Emilia. Dengan demikian ijazah palsunya Jokowi segera terbuka. Palsunya dengan terang benderang. Betul hukum Jokowi dan miskinkan biar menjadi pelajaran bagi para maling uang rakyat. Harus dihukum benar-benar. Jangan hanya rakyat saja, kalau salah sedikit dihukum langsung. Itu semua karena waktu menjabat Jokowi sedikit-dikit mengkasuskan terhadap orang-orang yang mengkritik. Nggak taunya punya banyak borok yang ditutupi. Benar, yang menghalangi dan menutupi kejahatan harus dipenjarakan. Bertahun-tahun kasus sepele ini tak bisa diputuskan ada apa dengan hakim. Karena saking temulnya dihukum ke atas nampak sekali, padahal gaji sudah berlipat-lipat dinaikkan. Semua yang melindungi kebohongan dan yang menerima suap harus diproses hukum. Udahlah, ini yang tidak mampu hanya presiden. Ayo udah hanya diturunkan presiden. Ayo gerak rakyat muak sekarang. Cuman lihat berita Jokowi, semua sudah makan rampok uang rakyat. NKRI harga mati.